few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Pada pertemuan pertama di kelas 8 ini kita akan mempelajari tentang pola bilangan. Nah, di kelas 8 materi pola bilangan ini merupakan materi yang baru bagi anak-anak ibu semuanya. Kenapa? Karena pada kelas 7 maupun di SD, materi ini belum pernah diajarkan secara formalnya oleh guru karena tidak termuat di dalam kurikulumnya. Nah, pola bilangan ini manfaatnya sangat banyak sekali dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, anak-anak ibu semua harus bisa memahami dengan baik. Kenapa? Karena materi ini dipakai nantinya ketika anak-anak ibu akan tes CPNS, akan tes perguruan tinggi, kemudian berbagai tes lainnya. Nah, jadi pola bilangan ini sangatlah bermanfaat untuk itu. Baik anak ibu semua, sebelum kita lihat contoh soalnya, kita harus tahu dulu konsep dari pola bilangan itu. Nah, pola bilangan ya diawali dengan kata pola. Ini banyak sekali ya contohnya. Nah, ada pola segitiga, kemudian ada pola persegi, ada pola titik, kemudian ada pola persegi panjang. Kalau pola bilangan tentu hubungannya dengan bilangan-bilangan. Nah, artinya pola bilangan ini adalah sederetan ataupun sekumpulan bilangan-bilangan yang teratur, yang mempunyai aturan-aturan tertentu. Nah, aturan-aturan ini tidaklah sama. Ya, setiap pola memiliki aturan-aturan yang berbeda-beda. Sekarang kita lihat contoh soalnya untuk penggunaan aturan tersebut. Kita mulai dengan pola bilangan genap. Nah, pada pola bilangan genap, anak-anak semua pasti sudah tahu bilangan genap itu dimulai dari angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 2n. Nah, apa maksud dari 2n? Nah, inilah aturan atau polanya ya yang membuat bilangan genap ini menjadi teratur. Kita lihat keteraturannya. 2 ke 4 ini positif 2. 4 ke 6 atau 4 menjadi 6 ini kita tambahkan dengan 2. 6 ke 8 ini juga tambah 2. Nah, dan seterusnya ini pasti tambah 2 yang berujung dengan 2n. Nah, kita lihat pemakaian 2n ini. Jika ditanyakan berapa suku ke-50 dari barisan ataupun dari pola bilangan genap, berapa? Nah, kita tidak perlu lagi menguraikan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ini sampai ke 50-nya itu, tetapi kita cukup menggunakan aturannya, yaitu 2n ini. Artinya apa? Suku ke-50 itu artinya U50, yang artinya 50 itu adalah n-nya. N sama dengan 50. U50 itu n-nya 50. Sehingga kita menggunakan aturan yang 2n. U50 sama dengan 2 dikali 50. Ya, 2n. 2 kali 50. N-nya 50. Nah, sehingga hasilnya adalah 100. Cukup mudah. Nah, itulah gunanya ada aturannya ini.
Oke, kita lanjut dengan pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil. Nah, tentu anak-anak semua pasti sudah tahu bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Nah, kemudian 3, kemudian 5, 7, dan seterusnya sampai dengan 2n kurang 1. Nah, begitu juga tadi pemakaiannya. Ya, kita mau cari suku yang ke-10. Suku ke-10 berapa? Tinggal kita menggunakan rumus ini ataupun aturan ini. Berarti U10-nya 2 kali 10 dikurang dengan 1. 20 kurang 1 dapatnya 19. Jadi suku ke-10 itu adalah 19. Nah, yang dikatakan suku ke-10 itu yang mana? Kita lihat dulu. Ini suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, dan seterusnya. Sehingga suku ke-10 di sini adalah 19. Seperti itu. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Kita mulai dengan angka 1, 3, 6, 10, dan seterusnya sampai dengan setengah n dikali n tambah 1. Nah, kita lihat ya keteraturannya di sini. 1/3 ini kita tambahkan dengan 2. 3/6 ini tambah 3. 6/10 tambah 4. Begitu seterusnya. Berarti tambah 2, tambah 3, tambah 4. Lalu di sini tambah 5. Ya. Kalau kita tambahkan dengan 5, dia menjadi 15. Nah, dan seterusnya. Berarti untuk selanjutnya ini harus tambah 6. Nah, ini yang dikatakan dengan polanya teratur. Tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Tentu ini tambah 6, tambah 7, dan seterusnya. Sampai akhirnya setengah n kali n tambah 1. Nah, kalau kita sudah mengetahui ini barisan ini atau bilangan-bilangan ini adalah polanya bilangan segitiga, maka kita bisa menggunakan aturannya. Ya, yang setengah n kali n tambah 1. Kalau kita sudah meyakini bahwa ini betul-betul pola bilangan segitiga, angka-angkanya ini. Nah, kita contohkan, kita mau menentukan suku ke-8 ya. U8 berarti setengah dikali 8 dikali 8 tambah 1. Nah, setengah dikali 8 itu adalah 4. 8 ditambah 1 itu adalah 9. Maka 4 dikali 9 itu adalah 36. Sehingga suku ke-8-nya adalah 36. Nah, itu ya. Kalau ini suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 6, suku keempat 10, suku kelima 15, suku ke-8-nya adalah 36. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut pola bilangan persegi ya. Yang keempat, pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ya tentu terbentuk dari persegi-persegi yang disusun secara teratur. Nah, ini mulainya tentu dari 1 ya, kemudian 4, kemudian 9, kemudian 16 dan seterusnya sampai dengan n kuadrat. Nah, ya, ini kita lihat keteraturannya. 1/4 ini plus 3 tambah 3, 4/9 ini tambah 5, 9/16 ini tambah 7. Nah, tentu kalau kita semua menyimak, pasti haruslah ini kita tambahkan dengan
9. Ya, karena keteraturannya di sini 3, 5, 7, tentu di sini 9. Nah, lanjut lagi ini 11 dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita sudah mengenali bentuk ini 1, 4, 9, 16, ini kita sudah tahu bahwa ini adalah bilangan ataupun polanya bilangan persegi, maka kita cukup menggunakan aturannya yang n kuadrat. Nah, sehingga kita memudahkan kita kalau misalnya ditanya berapa suku ke-7. Ya, berapa suku ke-7-nya. Nah, jadi kita tinggal menggunakan rumus ini, ya. U7 itu sama dengan tentu 7 kuadrat. Hasilnya akan 49. Nah, ini akan menjadi 49. Ya. Berarti suku ke-7-nya adalah 49. Ini suku pertama 1, suku kedua 4, suku ketiga 9, suku keempat 16, suku kelimanya nanti 25 ya, dan seterusnya sampai suku ke-7-nya adalah 49. Seperti itu. Kemudian terakhir, pola bilangan persegi panjang. Persegi panjang. Nah, anak-anak Ibu, pola bilangan persegi panjang ini dimulai dengan angka 2. 2, 6, 12, 20. Ini tersusun dari persegi panjang yang teratur. Dan seterusnya sampai dengan n kali n tambah 1. Nah, begitu juga untuk keteraturannya kita boleh lihat ya, 2 ke 6 itu tambah 4, 6 ke 12 ini adalah tambah 6, 12 ke 20 ini tambah 8. Nah, kita lihat berarti keteraturannya ini menggunakan bilangan genap ya, 4, 6, 8, lalu ini tentu tambah 10. Kemudian di sini lagi tambah 12 dan seterusnya sampai dengan n kali n tambah 1. Seperti itu ya. Sehingga terakhirnya itu sampai n kali n tambah 1. Nah, kita lihat contohnya, kita mau menentukan berapa suku ini, kelanjutan dari ini ya. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, suku kelimanya berapa? Ya. Kalau kita menggunakan keteraturan ini ya, boleh. Ini langsung saja suku kelimanya kita jumlahkan 20 tambah 10 ya. Berarti di sini 30. Tapi boleh juga kita pakai dengan aturan ini. Kita lihat U5 apakah benar 30, hasilnya kita cek. 5 ya, n-nya 5 nih. 5 dikali 5 tambah 1. Oke, 5 tambah 1 itu adalah 6. 5 dikali 6 itu adalah 30. Nah, benar ya. Boleh kita menggunakan aturannya kalau kita yakin bahwa ini sederetan bilangan ini adalah pola bilangan persegi panjang. Cukup gunakan rumusnya saja. Tapi kalau kita tidak yakin, ya kita harus melihat keteraturannya ya. Lihat polanya dulu. Tambah 4, tambah 6, tambah 8, tambah 10, tambah 12, tambah 14 dan seterusnya. Itu juga boleh. Oke. Pemirsa, sampai di sini dulu pembahasan kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan sampai ketemu lagi di lain waktu. Jangan lupa subscribe video ini jika bermanfaat dan bagikan supaya